antara ibu, istri, atau anak. Nah, itu urutan terpenting tuh yang mana ketika kita udah berumah tangga? Itu. Jadi ketika kita berumah tangga tuh, urutan pertama adalah diri kita sendiri. Ini yang sering nggak diomongin kan? Ini berlaku ke laki-laki atau perempuan? Iya, laki-laki dan perempuan. Artinya diri kita sendiri itu yang paling berhak atas nafkah. Oke. Kadang kan orang, gua nggak apa-apa. Nggak makan. Gitu. Iya, nggak makan. Yang penting bini gua. Salah. Nafkah itu kewajiban pertama dan utamanya adalah kepada diri sendiri. Diri sendiri gitu. Iya, karena gampang sih teorinya, teori gelas kosong. Kalau gelas lu kosong, gimana lu mau ngisi gelas orang lain? Iya. Kemudian yang kedua, yang juga sering orang salah, seolah-olah ibu, padahal enggak istri. Bahkan kata Imam Nawawi, seandainya lu punya satu makanan dan istri sama ibu lu sama-sama butuh itu dan nggak mungkin dibagi dua, walaupun susah ya ada di kondisi ini. Ini cuman karena hukum tuh harus berbicara hitam putih. Bagaimana kalau keadaannya mungkin terjadi yang seperti ini, maka harus diberikan kepada istri bukan kepada ibu, karena istri tanggung jawab kita. Walaupun kita anak laki nih. Iya, walaupun kita anak laki. Walaupun misalkan ayah udah nggak ada gitu kan, istilahnya kalau kayak ke ibu kan tanggung jawabnya ayah gitu Ya, kan. tetap ibu itu kalau kita memberi kepada beliau itu adalah bantuan kita, sedekah kita kepada ibu kita. Iya. Baru setelah itu, setelah keluarga ya, setelah istri, anak dan lain sebagainya, baru kemudian kerabat. Kerabat itu entah orang tua, kemudian saudara dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ini juga yang kadang orang mengabaikan. Sesuatu yang kita miliki dari makhluk hidup. Entah itu kucing, entah itu tumbuhan, entah itu ikan, entah itu burung. Itu tuh semua berhak atas nafkah yang kita miliki. Jadi secara urutan, kalau kita udah menikah nih ya, diri kita sendiri, terus kalau laki itu berarti istri yang urutannya, kemudian ibu, habis itu baru anak. Enggak. Anak dulu, keluarga inti dulu kita, tanggung jawab baru kita, ibu. istri, anak, baru kemudian ibu kita. Nah, tapi kan banyak yang bilang katanya surganya anak laki itu ada di ibunya. Akan sampai kapanpun akan jadi milik ibunya. Sampai kapanpun akan jadi milik ibunya kan. Nah, ketika kita ngelihat ibu kita susah, tapi kita misalkan istri sama anak di kondisi susah, ibu juga di kondisi susah nih. Kan kita perang batin, Beb, di situ. Iya, makanya istri yang baik adalah yang tidak pernah menghalangi suaminya untuk membantu ibunya. Suami yang baik adalah suami yang hadir bukan hanya bagi istrinya, tapi bagi mertuanya juga. Itu kan kalau kondisinya, memang kalau kita bicara haknya, mana yang lebih utama, dan dalam kondisi yang betul-betul hanya boleh memilih salah satu, maka agama mengatur istri, karena istri itu tanggung jawab kita. Tapi kalau orang tua, justru kita selama belum balik yang tanggung jawab mereka. Bahkan setelah balik pun, bahkan saat kita menikah pun, seandainya kita tidak mampu untuk melakukan pernikahan di awal-awal karena urusan ekonomi, tapi kita nih kebayang nih, misalnya lo udah magang nih di satu tempat 1 tahun, terus lo memutuskan di awal magang untuk menikah, nextnya lo bakal dapat gaji yang bisa ngurusin keluarga lo. Maka selama 1 tahun ini orang tua boleh hadir untuk membantu keluarga baru lo ini sampai lo bisa sustain sendiri, bisa ngurusi keluarga lo sendiri. Jadi seharusnya justru orang tua yang hadir kepada anaknya, bukan anak yang hadir pada orang tuanya. Ini kalau kita bicara haknya ya. Tapi kan at least kita hidup kan nggak sehitam putih itu ya. Sehingga yang terbaik adalah wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang tuamu dan keluargamu, mereka yang paling berhak atas kebaikanmu. Nah, ini juga yang sering orang salah paham.